Sapi ini sapi Bali yang tujuannya di sini kan untuk pembibitan sapi Bali supaya siap nih, tujuannya tidak mencari bibit lagi ke Bali dan di daerah lain. Usahakan kalau bisa siap membuat pembibitan yang ada di wilayah Siak itu sendiri gitu. Jadi usaha untuk kawasan Riau terutama khususnya juga untuk Indonesia membantu. Bahwa Siak ini sudah ditunjuk sebagai pilot project dalam pengembangan integrasi sapi sawit ya, SITT, sistem integrasi sapi tanaman, dan kebetulan di Siak ini yang sangat maju dan berkembang itu sistem integrasi sapi kelapa sawit. Dan untuk Kabupaten Siak khusus itu disesuaikan dengan MOU antara Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan, kemudian juga Dinas Peternakan Provinsi Riau dan Dinas Peternakan dan Perikanan dan Kelautan Kabupaten Siak sudah menandatangani MOU sejak 2013 bahwa untuk Kabupaten Siak itu untuk khusus untuk pengembangan sapi jenis ras Bali. Jadi sebagaimana ibu-ibu lihat tadi bahwa dengan pengembangan integrasi sapi sawit ini kita menganut konsep perbibitan. Jadi di mana semua sapi yang hidup di Kabupaten Siak ini adalah sapi-sapi unggul dan sapi-sapi yang bagus. Artinya apa? Mulai dari asal usulnya, dari jenis kelamin asal usul, ini bapak siapa, induknya mana, kawin tanggal berapa, semua sudah terekod, sudah tercatat secara baik. Jadi ciri dari perbibitan itu ditandai adanya sistem recording atau pencatatan yang baik dan adanya sistem pewarisan keturunan.
seperti yang Ibu lihat tadi adalah ini mungkin di belakang kita ini ada kartu identitas ternak. Jadi semua sapi-sapi kawasan kita ini sejak 2013 ini memiliki kartu identitas ternak, di samping juga memiliki kartu-kartu ternak yang ada di sekretariat kelompok di sini. Jadi kelompok yang seperti Ibu lihat ini adalah kita lihat bersama ini kelompok perbibitan yang terdiri dari 20 kelompok sejak berdiri tahun 2013. Dan di samping itu juga ada kelompok budidaya sapi Bali yang terintegrasi dengan kelapa sawit sebanyak 32 kelompok. Dan ini harapan kita bukan hanya mengambil bibit sapi saja, tetapi yang kita harapkan adalah zero waste. Tidak ada satupun produk yang hilang dari hulu sampai ke hilir. Artinya di dalam pengembangan integrasi sapi ini kita mengembangkan 7 emas yang terkandung di dalam sapi. Yang pertama mungkin emas birunya, itu kita pengembangan biogasnya. Kemudian emas hijau kita menggunakan limbah kotoran padat ini menjadi pupuk organik. Dan emas kuning kita memanfaatkan urin sapi menjadi pupuk organik juga yang kita manfaatkan untuk pupuk-pupuk karena terintegrasi dengan sawit, pupuk-pupuk kelapa sawit, sehingga ini menambah kesuburan kelapa sawit dengan berwawasan lingkungan, artinya tidak berpengaruh terhadap kimiawi ya. Jadi itu maksudnya. Kemudian kita juga bisa memanfaatkan selain dari 7 emas tadi, sebenarnya ada emas coklatnya berupa kulit, tapi kita belum memanfaatkan secara maksimal. Ini yang sangat berkembang saat ini adalah pemanfaatan pupuk cair dan pupuk adat, dan ini menjadi ikon siak nantinya ke depan. Mungkin itu. Kemudian juga di sini juga sudah mengembangkan pakan ternak itu berasal dari lepas sawit yang kita lakukan pemotongannya dari kelompok ini menggunakan chopper. Jadi untuk pengembangan kawasan peternakan ini sangat didukung sekali oleh pemerintah Kabupaten Siak melalui Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati, sangat konsen dan komitmen untuk membangun peternakan dengan memberikan sharing kepada pengembangan saat ini. Dari APBN kita juga mendapatkan cukup besar dana untuk pengembangan integrasi sapi sawit ini dengan pola pendidikan. Kemudian dari provinsi juga kita mendapatkan bantuan banyak, yaitu berupa alat-alat makan, pengolah pakan dan pengolah pupuk organik. Kemudian dari Kabupaten Siak sendiri juga memberikan sharing berupa pembinaan dan juga memberikan bantuan berupa sarana dan prasarana lainnya yang juga digunakan nantinya untuk pengembangan peternakan yang terintegrasi dengan sawit dan berwawasan lingkungan. Dan kami juga dalam pembinaan kelompok ini setiap bulan sekali kami melakukan pengukuran terhadap tinggi sapi, kemudian lingkar dada sapi, kemudian melakukan penimbangan terhadap berat badan sapi yang digunakan yang dimaksudkan untuk mengetahui berapa perkembangan berat badan sapi yang nanti semua sapi yang ada di kita ini sesuai dengan standar nasional Indonesia, dan sapi-sapi yang kita pelihara ini adalah sapi yang memiliki SKLB, surat keterangan layak bibit. Jadi kami dari Badan Pelaksana Penyuluhan Ketahanan Pangan sesuai dengan tupoksi kami bahwa kami harus bisa merangkul seluruh dinas yang terkait dalam rangka memenuhi kebutuhan akan daging, khusus daging, samping swasembada beras dan lain-lain. Jadi dengan ternak sapi ini, sapi Tani Maju Makmur ini akan sangat mendukung nanti untuk mencapai kebutuhan masyarakat yang selama ini barangkali masih datang dari luar, dan kita berharap ini di akhir nanti bisa berkembang lebih maju lagi, karena selama ini kita hanya memelihara sapi. Sekarang kita sudah bisa mampu melakukan pembibitan dan pembesaran sapi. Oleh karena itu, ini adalah suatu kemajuan yang perlu kita apresiasi. Menggunakan chopper. Setelah kita cacah, kita campur dengan Starbio untuk mikrobianya, dan kita kasih asupan makanan untuk mikrobianya adalah menggunakan tetes tebu. Setelah itu kita peram menggunakan silo selama 18 hari. Setelah 18 hari dapat
sebelum kita berikan kepada sapi, kita anginkan dulu 5-10 menit, baru kita berikan kepada sapi. Dan kalau sudah jadi hasilnya seperti ini, baunya wangi, yang penting tidak berjamur. Kalau tidak berjamur berarti itu sudah bagus, sudah dapat dikonsumsi oleh sapi.